Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Berarti dalam keadaan sehat. Ada yang tidak masuk kah? Ada bangku kosong soalnya. Itu boleh maju dulu. Siapa? Rita ya. Isi dulu bangkunya. Oke. Maju juga Laili. Ya. Laili maju, Melinda maju, Dwi juga maju ya. Oke. Biar kelas kita terlihat lebih rapi dan kalian bisa menerima materi dengan baik. Nah, sebelum itu buku biologinya boleh dikeluarkan, buku-bukunya ya. Kita siap-siap mulai belajar pada hari ini. Oke, keluarkan aja buku tulisnya ya. Oke, silakan. Sudah? Oke, kalau sudah, ketua kelas hari ini ada yang tidak masuk nggak? Siapa aja? Halik. Keterangannya? Bolos, Alfa. Ada lagi? Dita. Sakit. Oke. Milan dan Riza, keterangannya apa? Alfa. Sudah? Ada lagi? Inesto. Kenapa Inesto? Balik. Oke, sip. Sudah ya? Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa ya. Yang datang awal pada hari ini siapa? Fadila. Oke, silakan Fadila pimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Fadila karena sudah memimpin doa. Oke. Nah, pada hari ini kita masih sama membahas virus ya. Cuma dengan submateri yang berbeda ataupun baru ya. Nah, di sini Bapak ada menampilkan gambar. Nah, kira-kira masih ada ingat enggak? Masih, oke. Coba yang masih ingat siapa? Angkat tangan. Ada yang bisa? Oke, coba Cynthia. Masih ingat enggak materi kita apa yang kemarin? Kena flu, lalu? Terus tanaman yang terkena virus. Ada tanaman tembakau, lanjut. Kena flu. Ya, betul. Lalu yang ini? Oke, ya, tepuk tangan untuk Cynthia ya. Oke. Sekarang coba Yeni, ada belajar apa lagi kemarin kita? Oke, iya. Jadi kita belajar tentang reproduksi virus ya. Ada yang bawa spidol enggak? Ada? Mana spidol? Oh, jatuh sini ya. Mantap. Oke. Nah, lanjut. Jadi pada hari ini kita akan masuk ke materi yang baru. Walaupun di pertemuan sebelumnya kalian masih ingat ya pelajarannya. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke submateri yang baru, tapi masih sama. Kita membahas virus. Nah, kira-kira di sini ada yang pernah kena flu enggak? Pernah semua ya? Oke. Ada yang masih ingat ataupun tahu gejalanya seperti apa sih flu tuh? Batuk. Coba dari Bang. Seperti bersin. Bersin. Pilek. Pilek. Flu. Batuk. Terus demam. Demam. Ada mengeluarkan ingus? Ada Pak. Oke, berarti kita simpulkan yang disebutkan oleh Danifah ada batuk, ada pilek, demam, dan mengeluarkan ingus. Itu penyakit flu. Kira-kira penyakit yang sejenis dengan flu tapi ada di desa kita, apa itu?
corona, iya Dwi, corona ya. Jadi betul jawaban Dwi, virus flu itu hampir mirip dengan virus corona ya. Gejala-gejalanya pun hampir sama. Nah, kemudian yang kedua yang ingin Bapak tanyakan, yang di bawah ini ada Sinovac dan Pfizer. Itu kan vaksin. Di sini yang sudah vaksin? Oke, semuanya sudah vaksin. Yang Sinovac siapa? Ada Habibah. Siapa nih? Jana ya, Danival. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sisanya Pfizer semua. Ada yang tidak divaksin? Oke, Angga. Kenapa tidak vaksin Angga? Karena ada penyakit sehingga dokter tidak mengizinkan. Oke, ya. Jadi benar ya. Oke. Jadi memang benar ada beberapa kasus kalau memang kita punya penyakit bawaan tidak boleh divaksin. Itu tidak masalah ya. Semoga Angga tetap sehat ya Angga ya. Oke. Nah, dari kedua pertanyaan Bapak ada yang bisa menyimpulkan enggak bahwa virus itu ada berdampak yang apa gitu? Iya, ada yang menguntungkan dan merugikan. Tepuk tangan untuk Kenara ya. Nah, sesuai dengan bahan yang kita akan pelajari pada hari ini, kita akan mempelajari mengenai peran virus dalam kehidupan. Jadi memang peran virus itu ada yang positif, ada yang negatif. Jadi tidak serta-merta dampak yang dihasilkan virus itu negatif semua, tidak. Lanjut, Bapak akan menyampaikan tentang tunjuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Setelah mendengarkan penjelasan guru, nanti kalian tuh bisa menjelaskan ataupun mengelompokkan virus yang menguntungkan dan merugikan. Kemudian yang kedua, hari ini kita akan coba buat poster supaya kalian tuh bisa tahu apa sih virus yang merugikan bagi kehidupan. Sehingga nanti di manfaat yang ketiga, kalian tuh bisa mengkampanyekan. Jadi bahaya virus ke kawan-kawan kalian, kemudian ke keluarga kalian dan kerabat-kerabat kalian yang dekat di rumah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut. Baik, di sini ada video Bapak tampilkan ke kalian supaya nanti mudah pada saat pembuatan posternya ya. Oke, silakan ditonton bentar ya. Oke. Pandemi COVID-19 masih melanda, membuat Oki cinta dan belajar sangat terus berubah. Mereka pun berencana untuk berkumpul dengan hobi. Pada hari pertemuannya, mereka tetap menepati janji untuk menggunakan masker dan menjaga jarak. Sampai akhirnya, Nenek Omi datang menemuinya. Mereka pun memutuskan untuk membuka masker. Obrolan semakin seru, tanpa ada yang sabar untuk kembali memakainya. Obi pun baru sadar kalau mereka tidak menggunakan masker lagi. Seketika, Obi sakit kepala. Ia pun teringat dengan kejadian sebelumnya yang memungkinkan untuk terjadinya penularan virus. Sakitnya semakin menjadi. Obi pun terjatuh. Saat membuka mata, seketika Obi bisa melihat banyak virus di sekitar mereka. Benar saja, mereka semua sudah terpapar COVID-19 dari rumah. Salah satu penderita tanpa gejala. Hingga saat ini, jumlah total kasus positif COVID-19 di Indonesia pada 25 November 2020 sudah mencapai 511.836 kasus. Masalahnya, jumlah penderita yang terus bertambah diikuti dengan jumlah tenaga kesehatan yang terus berkurang. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Selalu ingat, untuk lakukan 3M. Mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin, memakai masker untuk mengurangi risiko
waspada ya, karena teman dekat belum tentu sehat. Oke, selesai ya. Jadi inti video tadi apa? Tentang COVID-19. Di video tadi tuh apa aja sih isinya? Tentang apa gitu? Penyebaran COVID. Ada pencegahannya enggak? Ada. Oke. Sekarang Bapak mau nanya nih, di desa kita nih kira-kira ada nggak sih kayak iklan penyampaian tentang pencegahan ataupun COVID? Apakah ada? Ada? Ada atau tidak? Tidak ada. Gimana Bulan? Ada atau enggak? Tidak ada ya. Oke. Jadi baliho kayak iklan apa tidak ada? Tidak ada. Oke, baik ya. Kalau apa? Oke, siap. Nah, baik, habis ini Pak akan menjelaskan tentang materi sedikit saja, ya. Nah, jadi peran virus dalam kehidupan itu secara garis besar ataupun secara keseluruhan ada yang menguntungkan dan merugikan, ya, menguntungkan. Sedangkan yang kedua baru merugikan. Nah, jadi yang merugikan itu kalau kita sebutkan ataupun kita urutkan itu dia bisa menyerang hewan, menyerang tumbuhan, dan manusia, ya. Sedangkan yang menguntungkan itu ada 4, ya. Ada pembuatan vaksin, ya, interferon, ya, beta. Oke. Nah, ini berhubung infokusnya mati karena tidak cukup dayanya, ya. Oke, coba lagi. Tak. Oke. Nah, nanti depan Bapak ada nampilkan contoh-contoh virus yang menyerang hewan, tumbuhan, dan manusia, ya. Oke. Tak. Nah, di depan ini ada contoh hewan yang diserang oleh virus. Contohnya virus rabies, ada Newcastle disease itu menyerang unggas, kemudian ada foot and mouth disease itu menyerang sapi, kerbau dan hewan ternak pokoknya. Bisa kambing juga masuk. Kayak unta juga masuk, pokoknya hewan-hewan ternak itu masuk ke dalam penyakit kuku dan mulut namanya. Sedangkan virus Vaccinia itu menyerang sapi. Nah, ini contohnya sebagian kecil saja, tapi kebanyakan nanti ada, ya. Oke. Lanjut, ada virus yang menyerang tumbuhan. Nah, itu sudah tidak asing bagi kalian. Misalnya seperti mosaik, ya. Mosaik, kemudian virus tungro itu menyerang padi. Oke. Kemudian ada penyakit yang menyerang jeruk juga ada, ya, penyakit citrus. Oke, itu kayak bintik-bintik kuning juga, tapi dia pada buah jeruk. Oke, kita lanjut ke bagian virus yang menyerang pada manusia. Bapak ambil contoh yang sering kita dengar, boleh kalian catat ya, karena infokus kita mati, ya. Nah, virus yang menyerang manusia, yang pertama ada virus influenza, ya. Virus influenza berarti virus yang menyebabkan penyakit flu, betul. Kemudian ada penyakit cacar, ya, cacar. Tahu cacar air ya? Tahu Pak? Itu nama virusnya varicella, varicella, ya. Tulisannya seperti ini, varicella, ya.
Lanjut, kemudian ada juga penyakit hepatitis ataupun sering kita dengar di desa ini namanya penyakit kuning. Ya, namanya virus hepatitis. Jadi virus hepatitis itu ada yang A, ada yang B, ada yang C. Yang paling berbahaya itu biasanya yang A, ya. Lanjut, ada namanya virus polio. Tahu virus polio? Tahu. Biasa kalau kalian punya adik masih balita, pasti divaksin tuh di posyandu. Itu biasanya lengkap. Ada vaksin tetanus, vaksin polio, ya, dan difteri. Jadi virus polio adalah virus yang menyerang sistem saraf kita ataupun otot kalian. Jadi kalau ada yang kena virus polio bakal tidak berkembang dengan baik geraknya. Lanjut, yang terakhir yang sering salah. Ada yang tahu demam berdarah? Demam berdarah disebabkan oleh apa? Nyamuk. Apakah nyamuknya yang salah? Tidak. Jadi sebenarnya kalian sudah tahu berarti ya. Jadi demam berdarah itu disebabkan oleh virus dengue. Dengue ya. Dengue. Ya, betul. Jadi virus dengue kalau kata bulan ya. Oke. Jadi virus dengue adalah virus yang menyebabkan demam berdarah. Perantaranya nyamuk ya. Nyamuk apa? Nih. Aedes aegypti ya. Ya. Lanjut, yang terakhir ada penyakit Ebola. Jadi penyakit Ebola memang jarang di Indonesia, dia lebih banyaknya di daerah Afrika, di mana virus Ebola ini disebabkan oleh kehidupan masyarakat yang kurang steril ataupun sanitasinya kurang. Habis mau makan tidak cuci tangan, habis buang air besar tidak cebok ataupun tidak cuci dan lain-lainnya. Ya, mengapa hal seperti itu? Karena di sana kekurangan air. Ya, kalau kita di sini kalau kalian tidak cebok berarti jorok ya, karena di sini air banyak. Paham ya? Oke. Ada yang mau tanyakan? Tidak. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke virus yang menguntungkan. Jadi, virus menguntungkan itu ada 4 ya. Kita bisa buat vaksin, buat interferon, buat profag dan buat peta kromosom. Ya, vaksin sudah kalian tahu ya, suatu senyawa ya, vaksin yang sangat menguntungkan untuk kehidupan kita. Fungsinya untuk apa? Iya, meningkatkan kekebalan tubuh. Kalau interferon biasanya dia seperti serum. Ketika orang sudah terinfeksi virus, dia akan memproduksi interferon. Ya, biasanya untuk antibisa, kemudian untuk kebaikan lainnya di bidang kedokteran. Sedangkan profag itu adalah suatu DNA yang menyatu antara bakteri sama DNA virus. Nanti berfungsi untuk perbanyakan buat antibiotik. Bisa juga buat vaksinnya bisa. Terakhir untuk peta kromosom itu dia bermanfaat untuk bidang kedokteran. Ya, jadi kita tidak bahas secara luas di SMA. Ya. Nah, jadi secara keseluruhan, kalian ingat lagi, peran virus dalam kehidupan ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Yang merugikan bisa menyerang hewan, tumbuhan, dan manusia. Ada plus bakteri sebenarnya ya. Kemudian yang menguntungkan ada 4. Ada pembuatan vaksin, interferon, profag, dan peta kromosom. Sampai sini jelas? Ya, tidak susah ya. Oke. Nah, untuk penyampaian materi selesai sampai di sini. Setelah ini kita akan masuk ke pembuatan kelompok. Kita akan coba buat poster yang sudah kalian rencanakan di pertemuan sebelumnya. Ya, nama kelompoknya masih ingat? Masih. Kalau masih ingat, kita langsung duduk per kelompoknya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit, langsung bentuk ke kelompoknya ya. Ya, silakan. Ya, Pak Dwi, ngantuk? Bisa, Bulan? Oke.
Berapa? Ini 3. Oh. Sudah? Duduk kelompoknya? Oke. Bentar, bisa Pak bagikan LKS. Baik, seluruh bagi LKS-nya Bapak kasih penjelasan dulu ya. Nah, jadi nanti di LKS ini kalian tuliskan nama kelompok kalian dan kelasnya. Untuk yang nomor 1 itu kalian tuliskan rancangan poster kalian yang sudah kalian rancang kemarin, kalian salin ke sini ya. Karena kan di pertemuan sebelumnya udah kita kasih LKPD juga. Sebenarnya yang kedua itu ada susunan jadwalnya ya. Nah, susunan jadwalnya nanti kalian isi sesuai tanggal. Kan kita udah ada kayak konsultasi tuh ya. Kalian ketemu Bapak di kantor, kita konsultasi posternya. Nah, kemudian kalian catat tanggalnya. Tanggal berapa ya. Oke. Lanjut yang nomor 3 itu nanti Bapak paraf ya. Kapan kalian konsultasi Bapak paraf. Sedangkan nomor 4 itu tentang pembuatan posternya. Itu kalian tidak perlu isi, langsung kalian buat pakai poster yang ada hari ini ya. Nomor 5, kalian nanti ada presentasi ke depan untuk menyampaikan hasil pekerjaan poster kalian. Kemudian nomor 6, nanti kalian tuliskan tentang pengalaman kalian. Paham sampai sini ya? Oke. Untuk perencanaannya, posternya bisa kalian kerjakan ya, kalian salin ke sini. Untuk pengumpulannya kan hari ini ya. Kita kasih waktu sekitar 25 menit untuk menyelesaikan posternya hari ini. Setelah itu baru kita presentasi ya. Oke. Ini LKPD-nya kelompok 5. Oke. Ini kelompok 3. Oke. Ini LKPD-nya ada? Oke. Ini LKPD-nya ada? Sudah, oke. Ini ya, sip. Dah, sekarang boleh kerjakan pembuatan posternya. Ya, boleh kerjakan. Apa? Oh. Oke, berarti lebih ya. Ini kelompok ini belum ya? Oke. Sip. Ya, silakan dikerjakan, buat posternya dipotong-potong, gunting ya, silakan.
Itu dituliskan aja ataupun buat gambar sketsa poster kalian. Oh, gini Pak. Nah, sebelum jadi ya. Oke, kan kemarin udah kasih tuh. Kan kemarin udah kasih ini kan minggu lalu kan. Nah, ini kan sudah merancang. Jadi rancangan ya, enggak perlu yang jadi. Nanti kan di nomor 4 baru yang jadi kan. Berarti ini enggak perlu kamu isi, Bang. Tulis saja sudah saya kerjakan di sini. Ya. Oke. Lanjut yang buat jadwal ini kan hitung aja dari hari Rabu kemarin kan langsung dibuat. Hari Rabu apa hari Jumat ya? Enggak, yang LKPD ada kan? Nah, itu dia. Oke ya. Ya. Kenapa Wahyu? Bantu kawannya kerja ya. Kira-kira ada yang kurang mengerti nggak? Atau yang kesulitan? Ya. Oh ini nanti dikosongkan aja. Ini kan sesuaikan tanggal tadi di bawah, nanti lupain tanda tangan. Ya, ibarat itu kemarin kamu konsul ke bapak tanggal berapa? Ya. Oke. Posternya udah berapa? Udah banyak belum? Udah dikit lagi selesai. Coba lihat. Ada yang tidak mengerti? Ngerti semua. Udah semua ya? Oke. Kelompok Kenara? Udah? Bisa? Kasih?
Posternya selesai. Nah, ditulis, bantu kawannya ya. Bantu pekerjaan kawannya ya. Belum selesai itu. Heri, udah selesai nggak? Sedikit lagi, Pak. Sedikit lagi. Oke, Pak. Ya. Ini, Pak. Tentang apa nih? Tentang Pencegahan. Pencegahan. Oke. Asih? Sah? Bisa ya? Oke, sah. Bapak kasih bisa? Ada yang kurang jelas? Itu tambah lagi boleh. Sini kasih dekorasi. Kan masih kosong ya? Iya, Pak. Nah, Siapa? kasih bunga-bunga boleh ya? Oke. Bapak Dwi. Hah, iya betul ya. Jadi kayak buat saja. Tidak perlu benar ya. Yang benar kan di sini nanti. Ya. Oke. Ya? Oke. Ada apa, Dwi? Kami sih membuat nomor 2 itu dari minggu lalu loh, dari tanggal Rabu tadi yang tambah Pak suruh. Iya. Nah, Bisa ya? Hmm? kasih kelompok kami kan. Is. Oke.
Bisa ya? Ya, kok gitu Pak. Tutup ini apa? Ah, balikan. Kenapa balik? Ah, dia. Kenapa? Lupa apa? Coba testing egg, Pak. Oh. Saya. Berat, ini bisa. Udah ya? Udah, Pak. Ini, Pak. Oh, tuh. Enggak, Ih, bukalah posternya, kerjakan. Lagi ya. Ini bisa? Pak, tanggalnya di mana, Pak? Hmm? Tanggalnya di mana? Tanggal di sini. Ini sini. Nanti merancang tanggal berapa? Oh itu. Coba lihat. Kayaknya lebih. Oke, dah. Kayak itu kan? Oke, waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Ya. Dia ini lebih puasa aku tadi, Pak. Ini tadi dari apa ya? Apa?
Lupa main Jumat. Iya, bentar lagi ya. Apa? Tuliskan pengalamanmu ya di sini kelompok kalian. Bikinnya susah kah? Ataupun bisa tahu lebih banyak tentang COVID atau apa gitu ya? Udah.
Baik, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Sampah-sampah bekas sisa pekerjaannya boleh dikemas, ya dibersihkan mejanya, biar tidak meninggalkan sampah. Kerja apa? Apa aku tadi nama teliti. Dan nambah ya apa? Ini dia enggak. Iya. Nah, ini dikemas sampah-sampah ya. Udah? Oke, bentar lagi ya. Habis itu kita undi ya, siapa yang maju. Baik, udah selesai semua? Udah ya. Baik, hari ini kita undi seperti biasa. Kelompok siapa yang maju ya? Ada bagian COVID sama bagian pencegahan. Yuk, silakan dicabut. Kelompok apa? Kelompok 4 dan 3. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok udah. Berarti yang duluan kelompok 3 ya. Ayo kelompok 3 duluan. Nanti yang lain boleh ngasih tanggapan atau pertanyaan ya. Ya. Ayo silakan maju kelompok 3. Nah, pakai mic aja ya, biar lebih jelas. Ulang lagi.
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jaskia. Di sini saya berperan sebagai moderator. Saya perwakilan dari kelompok 3. Dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, yaitu saya Helsi Nurdiana. Saya Rasmiati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai penyebaran COVID-19 yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Helsi Nurdiana. Silakan tempat dan waktunya. Pegang. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang mengenal COVID-19 dan cara penularan COVID-19. Bagaimana proses penularannya? Droplet secara penularan seorang ketika batuk berbicara. Yang kedua, berjabatan tangan. Dan yang ketiga, bersentuhan. Bersentuhan benda yang bersama-sama. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Gejala-gejalanya ada. Gejalanya ada seperti batuk, pilek, bersin, dah itu saja. Demam ada. Ya, pertama untuk kelompok 3 ya. Nah, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan kelompok 3? Oke, silakan. Ya. Bagaimana pencegahan terjadinya penularan? Kita tetap berdiam diri di rumah untuk menghindari keramaian. Pertanyaannya? Ada yang mau jawab? Ya, seperti cuci tangan di rumah, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjaga jarak. Jalan yang terbaik. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 2 ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3 ya. Penampilannya bagus. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan terima kasih untuk Bapak. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Next, silakan kelompok 4. Ini kayaknya banyak yang masuk ya kelompoknya ya. Ya, tidak apa-apa ya. Kelompok strong ya. Ya, maju silakan. Oke, ini pakai mikrofon biar lebih. Ya, silakan dibuka oleh moderator dan dijelaskan waktunya dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dwi Pujastuti. Nama saya Melinda. Nama saya Laili. Sebutkan kelompok anggota kelompok yang tidak masuk. Ya. Ada anggota kelompok kami yang tidak masuk. Yang pertama Muhammad Ridwan dan Inesto. Kami akan menjelaskan hasil poster kami yang dijelaskan oleh Melinda. Pada Melinda. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pencegahan COVID-19. Yang pertama adalah mencuci tangan pakai sabun, makan dengan gizi yang seimbang. Bila demam dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan. Jaga kebersihan lingkungan, rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Tidak merokok, gunakan masker bila batuk dan pilek. Memasak dengan sempurna dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menularkan. Minum air mineral 8 gelas per hari dan hindari keramaian. Oke, terima kasih atas penjelasan dari kelompok 4 ya. Tangan dulu saudara. Nah, jadi kelompok 4 ini mencoba menjelaskan tentang Pencegahan. Jadi kelompok 3 tentang COVID dan gejalanya. Mungkin ada pertanyaan tanggapan dari kelompok lain kepada kelompok 4. Oke, silakan Asih. Susah ya? Ya. Ya, Hewan yang berpotensi menularkan seperti hewan-hewan liar yaitu anjing, babi, kucing, dan kelelawar. Oke. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 sudah menjawab. Silakan apakah ada tanggapan lain? Tidak ada. Tidak ada, silakan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami.
Selebihnya kami mohon minta maaf kalau ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah mendekati akhir pembelajaran. Oleh karena itu, silakan posternya dikumpulkan dan LKPD-nya ya. Oke. paling colok nih ya. Oke. Mana kelompok 6? Ya. Oke. Nah, setelah ini kita balik ke bangku awal ya, formasi awal. Silakan dibalikkan. Oh, iya. Udah, jangan ribut. Oke. Sudah. Ya, silakan isi bangku yang kosong isi, ya. Oke, sekarang semuanya bajunya masukkan dulu sampai keluar-keluar. Ayo, masukkan dulu bajunya. Ya, oke, maju Laili. Laili ya, maju ya. Baik, kita sudah mengerjakan LKPD dan Bapak sudah lihat juga hasil poster kalian semuanya cukup bagus ya. Dimana ada tentang COVID sama pencegahan. Ya, pencegahannya sudah benar yang disebutkan oleh kelompok 4 tadi ya. Seperti menjaga jarak, ya, makan makanan bergizi, hindari makan makanan yang tidak baik seperti daging hewan liar dan lain-lain. Untuk dari kelompok 3 juga sudah cukup baik, dia menjelaskan tentang COVID dari apa itu COVID sampai gejala-gejala juga sudah ya. Nah, sampai di sini mungkin apakah ada kurang jelas ataupun pertanyaan lagi tentang materi kita hari ini? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, sekarang HP-nya disimpan ya. HP-nya simpan dalam tas ya. Mungkin habis ini kita akan mengerjakan soal evaluasi ya. Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini, mungkin kita mau menyimpulkan dulu nih. Hari ini kita udah belajar apa aja ya. Dari kita pembuatan poster, mungkin Bapak tunjuk atau ada yang mau mengajukan diri. Coba Cynthia lah ya. Oke, pada hari ini kita udah belajar apa aja sih? Hari ini kami belajar tentang peranan virus, ada yang menguntungkan dan merugikan. Ya. Yang menguntungkan seperti memproduksi vaksin, Mm-mm. memproduksi interferon, memproduksi prokok, dan membuat beta kromosom. Adapun merugikan tumbuhan, hewan, dan manusia. Oke, ya. Mungkin ada yang bisa mencontohkan enggak? Contoh kayak Rizky ya. Coba Rizky. Virus yang menyerang hewan tuh seperti apa? Menyerang tumbuhan apa contohnya? Oke, rabies, betul. Mosaik ya, menyerang manusia contohnya? COVID. Oke, tepuk tangan untuk kawan kita ya. Nah, sekarang coba kita mau merefleksikan juga ya. Hari ini kita udah belajar seperti apa menyenangkan atau tidak ya. Contoh kayak Bapak tunjuk Madila lah. Mungkin bisa merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini seperti apa. Yang kami dapatkan hari ini ialah bagaimana penanganan virus dalam kehidupan itu ada yang menunjukkan tidak menunjukkan. Ya. Serta cara membuat
itu menyenangkan. Ya. Tentang pembelajaran pakai infocus video menyenangkan. Apakah lebih mudah dipahami? Mudah dipahami ya. Baik. Nah, setelah ini kita akan mengerjakan soal evaluasi. Habis itu kita akan selesai pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, soal evaluasi ini dikerjakan dengan baik, diisi, tulis namanya di atasnya ya, depan. Boleh langsung dijawab di belakangnya. Paham ya? Oke. Bukunya disimpan ke dalam karena ini soal evaluasi ya. Ya, dikasih nama kalian ya yang di situ. Menit Pak waktu. Kerjakan aja ya. Pak. Kerjakan ya. Oke, yuk. Baik, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit ya. Kasmiati ada pulpen? Tidak ada pulpen juga, Salman. Ada yang punya pulpen lebih enggak? Ya, Bapak udah kehabisan pulpen juga. Aduh, pulpen saya tadi tinggal. Nih, pulpen. Jangan lupa tulis namanya, nama kelas juga ya. Ya. Ya, tunggu ya, kawan-kawannya belum.
Ya, isi ya, masih ada waktu sekitar 2 menit. Isi benar-benar ya. Jangan sampai nggak diisi. Fadila udah? Udah, ngadep ke depan, jangan ngadep ke Rizky. Duduk yang benar. Oke, sisa 1 menit lagi ya. Oke, silakan dikumpulkan ya, waktunya habis. Kasih Pak. Ya. Oke. Dah semua? Ayo mana? Jana. Oke. Oke.
Baik, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada silakan kemas-kemas ya. Saya pulang. Ya, bukunya silakan dimasukkan dalam tas. Nanti yang berkemas ada ya seksi pelengkapannya ya, kemas ya. Oke. Ya, silakan dikemas dulu. Dah? Nah, nanti untuk selanjutnya kita akan sudah selesai di bab virus. Kita mungkin akan masuk ke bab yang baru. Nanti baca lagi bukunya di bagian selanjutnya setelah bab virus ya. Dan pertemuan selanjutnya mungkin kita akan ulangan harian. Ya, jadi kalian belajar atau membaca lagi materi-materi yang ada, ya. Oke. Nah, sebelum kita pulang pada hari ini, silakan Fadilah pimpin doa juga ya untuk hari ini. Ya, kita pulang ya. Kita pulang, marilah kita belajar. Jangan grogi. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Baik, terima kasih kepada Fadilah. Mungkin sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini kalian pulang ke rumah, jangan singgah-singgah lagi ya. Oke. Oleh karena itu, Bapak tutup bila itu ada ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari barisan ini dulu pulang, yuk. Ya. Oke, lanjut. Asisa ya. Oke. Ya, silakan Laili. Waalaikumsalam. Lanjut, Helsi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Yuk, Kenara. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pelan-pelan, Saskia. Oke. Dah? Yuk.